tersebut antara lain berasal dari pengusaha, di mana pengusaha tetap merekomendasikan nilai UMP dan juga KHL sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yakni sebesar 2,2 juta rupiah. Sementara dari pemerintah sendiri merekomendasikan hal yang cukup lain, maksudnya sedikit berbeda dari rekomendasi para pengusaha, yakni sebesar 2,441 juta sesuai dengan KHL 2013 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2013 dan 2014 yang bernilai sebesar 6,15%. Dan adapun rapat yang dan hasil dari rapat ini sendiri akan diserahkan ke meja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk kemudian esok ditandatangani oleh Joko Widodo dan akan ditentukan apakah Joko Widodo memakai rekomendasi baik dari pengusaha atau dari pemerintah. Dan adapun pemirsa, rapat yang dimulai pada pukul 3 sore hari ini seharusnya dihadiri dari perwakilan 3 pihak, yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh. Namun tidak ada satupun dari perwakilan buruh, maksud kami dari 7 elemen perwakilan buruh yang hadir dalam melaksanakan demo di depan gedung Balai Kota ini. Mereka menghadiri rapat yang diadakan oleh pemerintah dan pengusaha serta perwakilan buruh yang memang tadinya merupakan ide dari mereka ini untuk menentukan KHL dan UMP mereka per tanggal 1 November 2013 ini. Dan adapun dari 30 nama anggota yang ada dalam daftar hadir anggota Dewan Pengupahan periode 2013 sampai dengan 2016, tercatat hanya 23 yang hadir, di mana mereka merupakan perwakilan di Snaker Trans dan Dinas Provinsi DKI Jakarta. Rapat ini sendiri sempat ditunda pengadaannya, seharusnya rapat ini diadakan pada hari Rabu dan baru bisa diadakan pada Kamis ini, dan sempat dilaksanakan skorsing selama 2 kali dikarenakan sempat tidak ada kesepakatan dari perwakilan buruh yang siapa saja ada perwakilan dari mereka yang turut serta dalam rapat ini, dan sampai pada akhirnya demo buruh berakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tidak ada satupun perwakilan dari 7 elemen buruh yang turut hadir dalam memutuskan nilai UMP yang akan mereka alami dalam 1 November 2013 ini, per 1 November 2013 ini, pemirsa. Sementara pada pukul 5 sore tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat bertemu mendekatkan diri kepada para buruh yang melaksanakan demo di depan gedung Balai Kota ini untuk menanyakan apa saja yang mereka butuhkan dan alasan yang mereka ambil sampai tidak ingin menghadiri rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah dan juga pengusaha. Namun untuk lebih selengkapnya berikut keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. UMP kayak apa, KHL kayak apa belum ngerti gitu loh. Yang diputuskan apanya, sehingga saya ajak bicara di dalam. Diakui dengan teman-temannya dulu ya sudah. Jadi Bapak berpendapat ya mau 10 orang mau 15 orang ya nggak apa-apa. Selama kursi saya masih ada. Bapak gimana Pak? Perwakilan nanti apa Pak yang akan Bapak tawarkan untuk para buruh? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ini kayaknya seperti apa, UMP-nya seperti apa, kan saya harus ngerti dulu kan. Ya pemirsa, mengingat Joko Widodo mengatakan akan tetap menandatangani hasil dari rapat, apapun bentuk hasil dari rapat tersebut besok, dan seluruh rekomendasi yang ada dalam hasil rapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau yang diminta oleh para buruh dalam isi demo mereka. Dan para buruh ini sendiri mengancam akan melakukan mogok nasional terhitung dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan waktu yang ditentukan. Namun kita masih menunggu seperti apa kepastiannya pada tanggal 1 November 2013 besok. Kita kembalikan dulu ke Elvira di studio. Terima kasih informasinya, Fani Imaniar mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan mengundang tamu saya yang sudah hadir di Wisma Nusantara. Selamat malam Bapak-Bapak. Ada Pak Antoni, wakil Apindo, kemudian ada Pak Sahat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kemudian mewakili para buruh, kita mengundang Mbak Ning. Kita tahu ada begitu banyak sebenarnya elemen serikat buruh, tapi kita harapkan suaranya bisa disuarakan oleh Mbak Ning di sini malam ini ya Mbak ya. Tadi sudah disampaikan. Ada 2 rekomendasi. Pengusaha menyampaikan angka 2,2 juta, kemudian pemerintah menyampaikan 2,4. Tapi tuntutannya sebenarnya 3,7 juta rupiah untuk DKI Jakarta. Menurut Anda ini realistis atau tidak, Mbak? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan buruh ini kan dampak dari
persoalan yang selama ini cukup akut dihadapi oleh kaum buruh, sehingga baik kebijakan secara ekonomi politik yang selama ini selalu mengorbankan kaum buruh menjadi komoditi. Kalau saya tanya iya dan tidak, Anda menjawabnya ini cukup realistis, ya atau tidak? Ya kalau kita bicara realistis ya tentu apa yang dilakukan oleh kaum buruh karena memang selama ini mereka dibayar murah, upah rendah, sehingga ini kaum menjadi buruh cukup bagian realistis. dari ya betul. Hitung-hitungannya bagaimana sehingga kemudian dianggap cukup realistis nanti Mbak ya. Kita harus jeda. Kami kembali pemirsa sesaat lagi. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.